Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat malnutrisi semua. Jumpa kembali di channel podcast malnutrisi edisi khusus Ramadan, after sahur. Sekarang episode kedua dan kita melanjutkan obrolan kita yang pada episode sebelumnya. Sebelumnya saya menarik perhatian teman-teman semua untuk mencermati sebuah ayat yang sangat populer, yaitu ayat 183 dalam surat Al-Baqarah. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallah. Wahai orang beriman. Nah, ini yang jadi pembahasan kita pada episode sebelumnya, yaitu bahwa saum Ramadan memang ibadah untuk orang-orang yang sudah merasa beriman. Karena artinya orang-orang yang sudah merasa aman dengan Allah, tidak lagi gelisah, sudah yakin bahwa apa yang Allah perintahkan itu tidak akan merusak dirinya, tidak akan menzolimi dirinya, tidak akan mengakibatkan kerugian pada dirinya. Dan memang kenyataannya demikian. Ya, jadi nggak ada satupun dokter di dunia ini yang mengatakan bahwa saum itu akan membuat kita sakit. Malah semakin banyak dokter muslim atau bukan yang mengajarkan para pasiennya untuk belajar mengontrol makan dan minum mereka sampai pada tahap mereka diajak untuk berpuasa. Ya, kita tidak menyebutnya saum. Saum ini punya spesifikasi yang agak unik, gitu ya. Kita nggak bisa mengatakan orang lain melakukan saum atau orang non muslim melakukan saum, gitu ya, walaupun mereka nggak makan seperti kita. Ya, sama seperti kita nggak bisa mengatakan orang kafir menyembelih hewan lalu dagingnya dibagi-bagikan lalu kita mengatakan itu hewan kurban. Ya, tidak ada orang kafir bisa berkurban. Ya. Nah, sama seperti saum juga merupakan ibadahnya orang-orang beriman, maka walaupun ditiru sekalipun tidak sama dengan yang lain. Ya. Nah, kali ini saya ingin menggarisbawahi bagian lain dari ayat tadi, di mana di situ dinyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kepada kalian untuk saum, ya, kama kutiba alal ladzina min qablikum, ya, la'allakum tattaqun, sebagaimana telah diwajibkan sebelumnya kepada umat-umat sebelum kamu. Umat-umat siapa sih? Umat-umat para nabi sebelum kita. Ya, sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Ada umatnya Nabi Musa alaihissalam, umatnya Nabi Isa alaihissalam, umatnya Nabi Nuh alaihissalam, dan seterusnya, ya. Nah, dari sini kita dapat kesan bahwa walaupun secara teknis pelaksanaannya ada perbedaan, ya, tapi setiap umat rupa-rupanya diwajibkan untuk saum. Soal perbedaan ini perlu saya garis bawahi sedikit. Ketika Rasulullah SAW sampai ke Madinah, orang-orang Yahudi dijumpai juga melakukan saum. Tapi saum mereka berbeda, nggak sebulan penuh seperti kita, tapi tiga hari setiap bulannya, yaitu seperti yang kita lakukan Ayyamul Bid, ya, di pertengahan bulan. Kemudian mereka tidak memulai saumnya dengan sahur, ya, tapi dimulai dari setelah tidur. Jadi kalau misalnya maghrib, kemudian mereka makan, setelah makan lalu tertidur, maka walaupun terbangun jam 11 malam, ya, masih tengah malam tuh, ya, gak boleh ngambil lagi. Kenapa? Karena sudah harus mulai saum. Ya, itulah saumnya versi Bani Israel pada masa lampau. Ya, tapi bagi umat Nabi Muhammad SAW, yaitu sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka saum itu sudah diubah, teknisnya berubah, kemudian yang wajibnya pun berubah. Yang wajibnya adalah saum Ramadan sebulan penuh. Ya. Nah, jadi secara teknis pelaksanaan saum bisa jadi beda-beda, ya, beda-beda dari umat dari masing-masing nabi dengan syariat yang berbeda-beda, tapi setiap umat diwajibkan untuk saum, ya. Nah, dari situ kita bisa mendapat kesan, kita bisa melihat bahwa kelihatannya memang saum ini adalah suatu ciri-ciri manusia, ya, bisa saya katakan demikian. Maksudnya apa sih?
Maksudnya begini, saya agak tergelitik karena banyak orang ketika membahas tentang puasa, ya mereka menyebutnya puasa gitu ya. Kita sering memperbandingkan diri kita dengan binatang, ya kayak misalnya ulat bikin kepompong, kemudian dia berpuasa beberapa hari, kemudian begitu keluar dari kepompong, walaupun dengan perut lapar, tapi dia tampil dengan penampakan yang sangat baru, menjadi kupu-kupu gitu ya. Begitu juga ada beruang yang bisa tidur berhibernasi berhari-hari, berminggu-minggu ya, bahkan sampai berbulan-bulan ya, kemudian bangun lagi dan langsung mencari makan ya, hidup seperti normal saja ya. Banyak binatang berpuasa ya, itu pula alasannya kenapa saya tidak menggunakan kata puasa, saya menggunakan kata saum, karena saum itu beda dengan puasa. Kalau binatang berpuasa, maka puasanya itu karena insting, sama seperti segala hal yang mereka lakukan. Mereka bukan saum seperti kita, mereka melakukannya karena insting. Kalau sampai pada usia tertentu, ulat tuh memang bikin kepompong ya, lalu dia mengurung dirinya dalam kepompong itu dan dia berubah jadi ulat, dia itu memang menjadi kupu-kupu ya. Itu memang fase hidupnya, itu sesuatu yang nggak bisa mereka hindari ya. Jadi nggak ada binatang yang berpikir menghindari fitrahnya sendiri ya. Kita nggak bisa bayangkan ada seekor singa gitu ya, tiba-tiba dapat kesadaran lalu berpikir kayaknya makan daging terus nggak baik nih buat kesehatan gitu ya. Mari kita coba makan sayur lah sekali-sekali gitu ya. Rasanya nggak pernah ada singa yang berpikir seperti itu. Itu murni hanya manusia ya. Nah itulah bedanya puasa dengan saum. Puasanya binatang dengan saumnya manusia. Kalau binatang melakukannya karena insting, manusia karena akal ya. Kita melakukannya dengan penuh kesadaran. Kita sebenarnya bisa makan, kita bisa minum, dan kalau kita makan kita minum, insya Allah kita bisa cari cara supaya orang nggak tahu. Kita bisa ngumpet-ngumpet, masuk ke dapur diam-diam minum, atau kalau perlu minum dari keran sekalian, seger juga ya, nggak ada yang tahu juga ya. Kalau makan kurma sebiji 2 biji ya, kita ambil diam-diam dari kulkas atau dari toples ya, kalau kita makan tanpa ada yang lihat bisa, tapi nggak kita kerjakan ya. Kenapa? Karena kita melakukannya karena kesadaran ya, kita melakukannya karena Allah ya. Nah jadi saum ini menarik. Saum itu menarik karena kita bisa sebenarnya untuk tidak melakukannya, tidak seperti binatang. Kalau binatang nggak punya pilihan ya, nggak punya pilihan. Binatang itu dalam hidupnya nggak pernah punya pilihan. Kalau dia lapar dia harus makan, kalau dia haus dia harus minum, kalau dia birahi dia harus kawin ya, dan kalau dia birahi dia bisa berebut ya. Jantan biasanya berebut betina ya, lalu mereka bertarung sampai terluka parah. Itulah binatang ya. Tapi apakah kita seperti itu? Nah saum ini membuktikan bahwa kita nggak sama seperti binatang. Kalau lapar kita nggak harus langsung makan, kalau haus kita nggak harus langsung minum ya. Dan kalau kita rasanya sudah waktunya untuk kawin, untuk menikah, kalau kita merasakan syahwat, kita nggak harus langsung menuruti semuanya ya. Jadi tidak semuanya harus dituruti. Apa yang kita rasakan tidak mesti kita puaskan saat itu juga ya. Itulah manusia. Itulah bedanya kita dengan binatang. Kalau Anda masuk ke dalam kandang singa yang udah 3 hari nggak makan, maka Anda nggak bisa mengatakan pada singa, tunggu sebentar ya, setengah jam lagi datang makanannya. Nggak bisa. Kalau Anda masuk kandang pada saat singa udah nggak makan 3 hari, maka Andalah makanannya ya. Gak bisa singa itu disuruh menunggu, karena dia sudah lapar, dia udah lama gak makan. Pawangnya sendiri bisa dia makan ya. Kalau dia sudah kelaparan, sudah hilang akal. Tapi manusia kan gak begitu. Walaupun dia kelaparan, dia gak makan anaknya, dia gak makan orang lain. Tidak serta-merta kalau lapar lalu semua orang tiba-tiba menghalalkan segala cara lalu mencuri. Gak semua orang akan mencuri ya. Banyak orang yang kelaparan tapi selamanya tidak mau makan makanan yang haram, banyak ya. Maka tidak benar juga dikatakan kalau pelacuran adalah karena masalah ekonomi. Banyak orang punya masalah ekonomi tapi tidak melacur ya. Dan banyak juga orang yang sudah melacur dengan harga yang sangat tinggi tapi nggak berhenti juga melacur, padahal kehidupannya sudah sejahtera ya, karena dia pelacur level jet set gitu ya, level premium ya. Tapi ya
Itulah manusia. Ya, manusia ini memang dikendalikan oleh akalnya. Ya, dia tidak terpaksa untuk tidak makan. Kita tidak makan bukan karena nggak ada makanan di rumah kita, ada makanan. Ya, bahkan mungkin tersaji di atas meja, tapi nggak kita makan. Kenapa? Karena Allah. Nah, Allah perintahkan kita untuk saum. Kita bisa menunggu dari subuh sampai maghrib. Ya, dan itulah ciri-ciri kita. Kita bisa menunggu. Kita bisa sabar. Kita bisa tenang. Nah, ini bersambung dengan tema kita sebelumnya. Orang beriman itu orang yang tenang. Kalau tenang maka dia bisa sabar. Kalau hatinya gelisah, bagaimana dia mau sabar? Ya, baru nggak makan sejam 2 jam, baru keroncongan sebentar, rasanya ingin berbuat curang saja, pura-pura saja, ngumpet di ruangan lalu makan, minum. Nah, orang seperti itu nggak bisa diharapkan untuk saum. Tapi kita, maka bersyukurlah kalau yang sudah dari kecil sudah terbiasa saum, lapar, lemas, capek, sakit sekalipun, kita tetap tidak berbuka sebelum waktunya. Itu semua kita lakukan karena Allah, karena kita tidak khawatir, karena kita tidak gelisah, tidak ketakutan lagi, tidak khawatir bahwa Allah akan zalim pada kita, karena kita tahu Allah nggak akan zalim sama kita. Bersyukurlah karena ini benar-benar anugerah yang besar bagi kita semua. Maka dapat kita simpulkan bahwa kita saum ini karena kita memang manusia. Saum inilah yang mengajari kita cara menjadi manusia. Banyak manusia yang jauh dari kemanusiaan, dan dengan saum kita diingatkan kembali pada nilai-nilai kemanusiaan. Manusia itu bisa bersabar, manusia itu bisa menunggu, manusia itu tidak menghalalkan segala cara. Manusia itu nggak mesti hidup dengan secara pragmatis. Manusia itu tidak perlu ditekan oleh keadaan. Mereka bisa memiliki prinsip, mereka bisa mengendalikan dirinya, mereka mampu untuk menghadapi tantangan. Sampai jumpa dalam episode malnutrisi berikutnya, After Sahur. Mudah-mudahan saum kita hari ini Allah ridai dan semua amal soleh kita diterima. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.